Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang taubat ya. Taubat itu enak diucapkan, gampang kok itu taubatnya. Astagfirullah udah selesai. No, itu bukan taubat. Taubat itu menurut Imam Al-Ghazali itu harus kita melakukan 7 langkah para pemirsa. Apa 7 langkah itu? Tinggalkan perbuatan dosa maksiat itu. 1. Yang kedua, ungkapkan perasaan menyesal dalam hati. Ya Allah, kok kenapa aku tergelincir lagi? Kemarin kan aku sudah bertaubat. Minggu lalu aku sudah bertaubat. Kok kenapa aku jatuh lagi, tergelincir lagi kan? Yang ketiga, bersumpahlah dalam dirinya sendiri. Ini dosa terakhir saya. Saya tidak akan lakukan lagi. Ya, wallah saya tidak akan lakukan ini. Ya, jadi yang keempat ya, kembalikan barang orang yang kita ambil tanpa sepengetahuannya. Ya, itu bayangkan kalau korupsi, bagaimana mengembalikan 300 juta penduduk Indonesia itu harus dikembalikan semuanya, itu nggak mungkin. Berapa waktu yang diperlukan untuk itu, maka itu jangan korupsi uang rakyat, itu pengembaliannya itu susah itu. Yang kelima, ya, kita ganti amal kebajikan dengan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Dosa maksiat yang pernah kita lakukan itu pokoknya kita gantikan dengan amal kebajikan. Innal hasanati yudhibun sayyiati. Semua perbuatan buruk dosa itu semuanya itu bisa dihapuskan dengan amal kebajikan. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Hapuslah seluruh dosa maksiatnya itu dengan cara melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, kalau kita melakukan kebajikan, misalnya bersedekah, misalnya itikaf di masjid, misalnya kita membantu fakir miskin, ya, memberikan beasiswa kepada mereka yang tidak mampu, pada mereka cerdas. Nah, itu kita harapkan nanti bisa menghapuskan, mengerase seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, kemudian yang keenam, ya, ini juga penting. Jadi siapa orang yang pernah kita bicarakan aibnya datang, Pak, maaf saya pernah viralkan, saya pernah sebarkan aibnya, ya. Terserah Bapak mau maafkan saya, kalau enggak ya mohon maaf. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah serahkan semuanya. Terserah Engkau jika Engkau akan memaafkan hamba-Mu, memang Engkau Maha Pemaaf. Tapi jika Engkau tidak memaafkan hamba-Mu, memang aku pantas disiksa di neraka. Terserah Engkau ya Allah. Kepasrahan total seperti ini justru itu yang akan menyebabkan orang itu tenang batin, ya. Nah, inilah yang disebut taubat. Taubat itu, para pemirsa, ada 2 macam tuh ya. Taubat dalam pengertian at-taib, taubat dalam pengertian at-tawwab. Apa yang dimaksud at-taib? Orang bertaubat itu setelah melakukan dosa. Kumpul-kumpul dulu, ya. Tapi kalau at-tawwab itu nggak dikumpul, pokoknya setiap kali melakukan dosa, nggak boleh bermalam dosa itu di badan. Hari ini melakukan dosa, langsung mandi taubat, langsung salat sunat taubat, langsung baca istighfar 100 kali. Itu namanya at-tawwab. Dan efek daripada taubat itu pun juga ada 2 macam. Ada taubat inabah dan ada taubat istijabah. Apa perbedaannya? Taubat inabah, takut, ya Allah, aku nanti disiksa, direndam di api neraka nanti di akhirat itu kayak apa. Kalau kita bertobat karena takut disiksa di neraka, maka itu yang disebut dengan taubat inabah. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu dan kita taubat karena malu kepada Allah, ya Allah, di mana muka ini saya taruh? Aku lebih suka disiksa api neraka daripada didera perasaan malu. Dengan demikian, lebih tersiksa kalau malu kepada Allah daripada masuk ke neraka. Ini namanya taubat istijabah. Inilah taubat yang paling tinggi. Mari kita meningkatkan kualitas taubat kita dari at-taib menjadi at-tawwab, kemudian taubat inabah menjadi taubat istijabah. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.